berangkat ke sekolah. Sudah sarapan, nak? Sudah, Pak. Ada yang belum sarapan berangkat ke sekolah? Sudah. Oh, sudah makan semuanya ya. Nah, jadi nak, di dalam kesempatan ini nak, anak-anak Bapak, sudah, Bapak akan melaksanakan namanya pembelajaran PJOK yang berbasis dengan proyek, yaitu proyek profil pelajar Pancasila, ya. Nah, di mana tema yang akan Bapak ambil nantinya yaitu sudah terkait tentang aktivitas kebugaran jasmani, tentang kardiovaskular. Apa itu, tahu nggak kardiovaskular? Daya tahan jantung. Nah, itu dia termasuk dalam suatu, kan kemarin sudah belajar kan, waktu belajar biologi kemarin tentang apa? Paru. Masih ingat nggak kemarin yang Bapak ajari tentang denyut nadi? Masih ingat? Nanti kita melaksanakannya, kita sesuaikan dengan denyut nadi kamu sebelum kita melaksanakan proyeknya. Yang dimana proyek ini nanti nak, kita akan melaksanakannya di sekitar sekolah kita. Di sekitar sekolah kita. Sudah, berdasarkan BOMPA ahli olahraga, dia mengatakan untuk anak-anak dengan jalan sehat atau jalan santai sejauh 3 sampai 5 km akan meningkatkan daya tahan jantungnya. Maka untuk itu nanti kegiatan ini akan kita laksanakan sesuai dengan instruksi dari pakar olahraga tadi. Nah, kira-kira proyek yang akan kita buat cocoknya apa nak? Aqua, apa lagi? Aqua, gelas. Nah, proyeknya apa mau kita buat nanti? Mobil-mobilan, apa lagi? Bunga, ada lagi? Kotak pensil bisa nggak? Bisa ya. Apa lagi nak? Kira-kira? Perahu. Oke, mantap. Jadi nak, kegiatan ini nanti akan kita bagi. Kira-kira berapa kelompok cocoknya? 4 atau berapa? Berarti kita akan membagi berapa kelompok? 5. Oke, deal 5 kelompok. Kira-kira bahannya apa yang kita perlukan? Selain botol aqua tadi. Lem. Apa lagi? Pisau, gunting. Hektar perlu? Enggak. Apa lagi? Stick. Apa lagi? Sebagai apa? Hiasan-hiasan. Oke. Nah, kita akan membagi jadi 5 kelompok. Kelompok 1 yuk, kira-kira yang rasa mau menjadi kelompok 1, tunjuk tangan. Oke, stop. Tinggi. Tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kelompok 1, siapa ketua timnya? Catat nama-namanya, tunjuk tangan tadi kelompok 1 biar catatnya tadi 9 tadi. Udah bang, ingat kan? Dah, stop. Kelompok 2, tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siapa ketua kelompoknya? Ayo kak, catat kak nama-namanya. Kelompok 2 yang bapak unjuk tadi, coba tunjuk tangan. Kelompok 2 tadi yang bapak unjuk tadi, tunjuk tangan. Biar dicatat ketua kelompoknya. Udah kak, udah Pak?
Tunjuk tangan dulu. Tunjuk tangan. Apa? Udah, oke. Kelompok 3. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. 9. Ketua kelompoknya. Oke, catat. Kelompok 3, tunjuk tangan sekali lagi. Biar kita tengok. Catat aja di bukunya dulu. Udah apa kawan-kawannya? Kelompok 4. 1, 2, tinggi nakku. 3, 4, 5. Yang perempuan yang belum. 6, 7, 8, 9. Ayo ketua kelompoknya. Siapa ketua kelompoknya? Kelompok 4. Ayo Gusti, catat. Tinggi. Kelompok 4, tunjuk tangannya. Dia lagi nak. Kelompok 4, tunjuk tangan. Biar dicatat. Kelompok 5. Oke, berarti kita sampai 4 kelompok. Apa tadi proyek yang mau kita buat sambil jalan sehat tadi? Apa mau kita buat? Mobil-mobilan. Apa? Pensil. Berarti 4 ya. 4. Udah cukup ini kan? Oke. Untuk kelompok 1 kira-kira tugasnya pada hari yang 4 ini. Kelompok 1 membuat apa? Perahu. Oke ya. Sudah. Kelompok 2. Pot bunga atau mobilan? Pot bunga. Kelompok 3 apa? Kotak pensil. Oke. Kelompok 4 berarti mobil. Sekarang anak-anak Bapak coba sekarang buat kelompoknya sesuai dengan kelompoknya. Kira-kira tuliskan bahan-bahan yang ingin kamu perlukan dalam pembuatan proyeknya. Ayo. Dalam hitungan ketiga buat ya, Bapak akan bagi. Untuk kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Pindah dengan tempatnya sesuai kelompok tadi. Oke, ayo bubar barisan, jalan, ayo. Kamu berdiskusi bahan-bahan yang diperlukan itu apa saja, kamu tuliskan dalam kelompoknya. Bapak akan kasih waktu untuk berdiskusi kelompok. Ayo, apa-apa saja yang diperlukan dicatat. Kira-kira cara membuatnya sudah bisa. Coba dituliskan cara membuat. Bisa.
dilaporkan sama ketuanya. Oke, anak-anak Bapak perhatian. Sudah dapat kan pembagian kelompoknya, nak? Nah, kira-kira nanti kita akan laksanakan. Paham anak-anak Bapak? Oke. Nah, untuk selanjutnya biar kau tambah semangat, Bapak ingin tepuk dulu yuk. Konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Nah, berarti sudah jelas semua kan instruksinya, pembagian tugasnya. Oke? Jadi kapan kita laksanakan? Sudah, anak-anak Bapak? Yuk, untuk menutup kegiatan ini, sudah siapa yang ingin memimpin doa? Oh, si Gusti. Ayo. Dan Ibu, menjelang siang saya berharap semua dalam keadaan sehat. Bersyukur kepada Allah yang selalu memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang berbahagia ini dalam melaksanakan sosialisasi P5 atau penguatan proyek profil Pancasila, Bapak dan Ibu. Selanjutnya salawat beriringkan salam kita hadiahkan ke Nabi kita Muhammad SAW yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak dan Ibu, yang dimana Bapak dan Ibu di dalam kesempatan ini saya mengajak Bapak dan Ibu untuk melaksanakan sebuah proyek P5 namanya, Bu. Yang ini salah satu rangkaian dari kurikulum Merdeka. Karena latar belakang dari judul yang saya ambil ini yaitu Jalan Sehat Cinta Lingkungan atau JALSE Cili ini berdasarkan memang dari suara, pendapat, kepemilikan anak-anak juga Bapak dan Ibu. Jadi bukan berdasarkan kemauan saya. Jadi memang hal ini memang dari anak-anak kita. Dimana seperti yang saya bilang di sini ya Bu, ini memang yang pertama hasil pendapat anak-anak kita terkait jalan sehat ini, dan juga nantinya proyeknya itu mengambil barang-barang bekas Bapak dan Ibu seperti aqua gelas, aqua botol yang dapat diolah menjadi barang tepat guna.
atau bernilai jual Bapak dan Ibu. Selanjutnya latar belakang saya memilih ini yaitu karena Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Karena kesehatan dengan keadaan yang sehat baik secara fisik, mental dan spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Yang selanjutnya latar belakang saya yaitu dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan kita, yang mengatakan pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk menunjukkan perkembangan budi pekerti, kekuatan batin, pikiran, intelek, dan juga jasmani anak-anak. Nah, karena dasar kurikulum Merdeka ini adalah Bapak dan Ibu, dasar pemikirannya dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Tujuan program kegiatan ini yaitu Ibu untuk mewujudkan rasa syukur dengan berinisiatif untuk menyesuaikan permasalahan lingkungan sekitar dengan mengajukan alternatif solusi dan memulai penerapan solusi tersebut. Artinya kan kita kan mengetahui selama ini bahwasanya lingkungan kita ini kan kotor, seperti sampah plastik, aqua botol, aqua gelas kan dibuang sembarangan. Bagaimana nantinya alat-alat atau bahan-bahan ini dapat kita pergunakan, dapat kita manfaatkan Bapak dan Ibu. Karena di dalam kegiatan ini termasuk nanti Bapak dan Ibu ada berbagai macam pembelajaran. Contohnya yang pertama, ini program PJOK kan begitu. Setelah barangnya jadi dikutip itu udah bisa menjadi SBDP. Udah nggak sibuk lagi untuk menilai kerajinan kan, mata pelajaran kerajinan. Yang kedua, yang ketiga yaitu matematika. Karena kita kan ada jarak ketika melakukan jalan santai ini sambil memungut bahan-bahan bekas ini, kan ada jarak berapa kilo yang harus kita tempuh. Terus untuk contoh, untuk kita membuat bunga dari aqua gelas tadi, berapa botol aqua yang harus diapakan? Anak-anak kan di situ kan sudah berpikir. Selanjutnya menjelaskan asumsi yang digunakan, menyadari kecenderungan dan berkonsekuensi bias pada pemikirannya, serta berusaha mempertimbangkan secara perspektif yang berbeda. Nah, inilah tadi yang saya bilang. Jadi sehingga ini membuat mereka itu kan berpikir mau apa yang dibuat. Berdasarkan semalam sosialisasi saya bagi menjadi 5 tim anak-anak. Nah, untuk di kelompok 1 ada mereka ingin membuat mobil-mobilan dari botol aqua tadi. Ada yang membuat bunga katanya, ada yang membuat tempat pulpen katanya, seperti itu Bu semalam. Jadi memang itu mereka merancang, karena tujuan kita di sini adalah Bapak dan Ibu menuntun mereka, mengarahkan mereka Bapak dan Ibu. Peran dan tanggung jawab dalam pembuatan proyek pelajar Pancasila, yang pertama kepala sekolah Bapak Ibu berperan sebagai proses pendampingan dan memberikan dukungan secara moral maupun material. Yang kedua, tim fasilitator proyek yang berperan dalam menyusun alur aktivitas kegiatan, yang membuat modul proyek, membuat agenda dan alokasi waktu, serta mensosialisasikan program ini. Nah, jadi kebetulan yang 2 ini sudah saya Bapak dan Ibu. Jadi proyek ini kan proyek saya, berarti hari ini untuk Jam Secili ini, Jalan Sehat Cinta Lingkungan, koordinatornya saya atau fasilitatornya nanti saya. Nanti Bapak dan Ibu, saya memohon untuk bantuannya kepada Bapak dan Ibu mendampingi nanti anak-anak ketika kita melaksanakan proyek ini. Nah, yang kedua di sini, guru yang terlibat berperan, tugasnya yaitu berperan dalam proses implementasi program pada
peserta didik, mendampingi dan memfasilitasi mereka. Nah, ini waktu kita melaksanakannya nanti Bapak dan Ibu. Kemana nanti rutenya kita sekitar sini? Mungkin ada nggak rute kita tembus jalan-jalan di sini? Dari sini. Nanti kita buat aja rutenya nanti ke situ Bapak dan Ibu. Nanti hasilnya itu nanti udah bisa jadi nilai SBDP. Nah, yang ketiga yaitu peserta didik. Jadi Bapak dan Ibu di sini hanya memantau nanti apa yang mereka tidak tahu, arahkan, oh ini nak kurang begini, ini kurangnya begini, seperti itu dia nanti. Terus jalan sehat dia nanti kan waktu kita melaksanakannya. Yang berperan aktif di sini adalah mereka. Mereka, iya, makanya seperti yang disampaikan Bapak Ki Hajar Dewantara, tujuan kita adalah menuntun mereka Bapak dan Ibu dalam mempelajari, menuntun mereka. Jadi supaya minat bakatnya itu tersalur. Karena sekolah ini adalah wadah tempat mereka sebenarnya Bu. Kita tujuannya itu mengasah mereka sebenarnya, mengeluarkan apa yang ada dalam diri mereka. Langkah-langkah kegiatan ini melakukan koordinasi. Itu sudah saya membuat modulnya, modul ajarnya sudah saya buat, alokasi waktu pun sudah Bapak dan Ibu. Yang kita rencanakan hari Kamis Bapak dan Ibu. Hari Kamis ini sekaligus mata pembelajaran ujian PJOK kita kan. Kita ambil pagi, anak-anak sudah saya bilang khusus proyek ini Bu, khusus anak kelas 5. Proyek ini khusus anak kelas 5. Anak kelas 5 udah saya bilang hari Kamis berpakaian biasa, pakai jilbab sama celana training. Yang dimana nanti Bapak dan Ibu tim, karena kita kebetulan ujian kan, timnya nanti saya, Pak Ahmad, kalau Pak Haikal nanti pulang, Pak Haikal dia sebagai guru penjas kan, Ibu kelas 5 kalau dia pun pulang, kalau enggak nanti saya minta tolong kepada Ibu Rama untuk mendampingi anak-anak kita nanti kita di lapangan untuk melaksanakan jalan sehat ini. Karena di mana jalan sehat ini kan Bapak dan Ibu banyak manfaatnya, terutama pada kesehatan tubuh kita kan, mengencangkan kulit, habis itu membuang racun pada tubuh kita, paru-paru kita, sehingga oksigen yang masuk menjadi segar. Jadi Bapak dan Ibu, dalam kegiatan ini struktur organisasinya itu kokurikuler. Jadi pembelajaran PJOK, pembelajaran sekarang ada intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler. Nah, intrakurikuler inilah pembelajaran yang seperti biasa kita lakukan. Nah, iya, kokurikuler inilah dia Bapak dan Ibu, bisa seperti berbasis proyek. Kalau ekstrakurikuler sudah tahulah kita ya kan. Baru Bapak dan Ibu, yang terlibat di sini adalah murid kelas 5 seluruhnya dalam kegiatan ini. Penanggung jawab tim yang sudah kita buat tadi Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu pernah dengar atau melihat festival panen hasil belajar katanya kan, atau yang dilaksanakan di sekolah-sekolah, seperti inilah dia Bapak dan Ibu. Hasil karya anak-anak itu ditampilkan kepada orang tua, kepada orang lain. Setelah itu mereka mempresentasikan. Capaiannya di sini ya Ibu, yang pertama kualitas dan gaya hidup sehat yang dapat meningkatkan melalui salah satu kegiatan aerobik, yaitu jalan kaki. Yang dua komponen terkait adalah daya tahan atau endurance. Oke Bapak Ibu, kita bahas aerobik. Pernapasan manusia ada dua Bapak dan Ibu, aerobik dan anaerobik. Kalau aerobik sifatnya dia pernapasan yang panjang, paru-paru yang panjang. Contohnya naik sepeda, berenang, jalan kaki dengan jarak yang jauh. Itu dia disebut aerobik. Kalau anaerobik, dia itu
Contoh, lari 100 meter. Targetnya itu dekat, seperti itulah dia. Jadi napas manusia itu sebenarnya seperti itu. Ada dua, aerobik dan anaerobik. Yang kedua, meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan sekitar dan bagaimana menjaga ekosistem agar tetap baik. Kira-kira bila kita kaitkan dalam pembelajaran apa yang Bapak dan Ibu? IPA. Iya, berarti sudah ada kaitan pembelajaran Rengas, pembelajaran IPA, ya kan? Matematika dan juga tadi SBDP, berarti sudah 4. Ini kan sudah bisa gitu kan? Satu proyek sudah 4 pembelajarannya. Yang ketiga, kreatif dan bernalar kritis. Meningkatkan kreativitas dan bernalar kritis pada peserta didik melalui pengolahan limbah sampah menjadi kerajinan tangan yang berdaya jual. Nah, itulah tadi Bapak dan Ibu. Yang target kita seperti yang anak-anak sampaikan, Pak, kami ingin membuat mobil-mobilan, ingin membuat bunga, ingin membuat apa katanya, apa angin itu, kipas angin ya katanya kemarin. Semalam saya sudah melakukan sosialisasinya. Kekuatan yang kita miliki, yang pertama modal manusia. Pastinya ini kita lah, ada kepala sekolah, ada bapak dan ibu guru, peserta didik, komite, guru penggerak yang kebetulan saya juga. Yang selanjutnya modal fisik, yaitu gedung sekolah dan lapangan sekolah kita. Yang ketiga modal sosial. Nah, inilah yang saya lakukan. Saya bersosialisasi kepada bapak dan ibu, sosialisasi kepada anak-anak, yang nantinya saya sosialisasi ke komite juga. Karena lingkungan sekolah akan menjadi rute jalan sehat kita bapak dan ibu. Berarti rutenya nanti ya seperti yang kita bilang tadi, kan ada jalan tembusan. Iya, tembus ke pasar pagi. Makanya kan kita nanti kan bisa melakukannya bapak dan ibu. Yang ketiga udara, udah jelas alam bapak dan ibu ya. Nah, terkadang kalau menghadapi ini bapak dan ibu, ya insya Allah pastinya ada tantangan kan. Nah, tantangan ini ya udah jelas alam yang nggak bisa kita lawan, seperti cuaca yang tidak bagus dan gitu, atau kegiatan-kegiatan yang memang terbenturlah kepada kita. Nah, kegiatan ini Bapak dan Ibu rencananya kemarin akan saya laksanakan kan pada hari Jumat dan hari Sabtu. Namun kebetulan memang waktu kita kemarin kan tidak tepat. Maka saya nanti mengganti menjadi Kamis dan Jumat. Jadi Kamis kita melakukan kegiatannya Kamis pagi, kegiatan kita laksanakan Kamis pagi. Jumat nanti tinggal evaluasi saja saya. Pemerintah sudah mewacanakan untuk pembuatan proyek profil pelajar Pancasila dalam 1 tahun itu 2 atau 3 proyek dalam 1 tahun. Jadi ini dia Bu, ada alokasi waktunya kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Inilah secara perinciannya Bu. Nah, kegiatan dilaksanakan selama 2 jam pelajaran, yaitu 70 menit kan, 1 menitnya kita 35. Nah, yang dimana 1 JP saya sosialisasi sama peserta didik itu sudah saya lakukan. Yang kedua, nantinya kami akan melaksanakan jalan sehat kita kan pada panitia. Baru 1 JP nanti pembuatan karya. Jadi anak-anak ini nanti besoknya sudah melaksanakan pembuatan, mereka sudah merancangnya. Botolnya sudah mereka temukan berapa banyak botol yang diperlukan. Cara membuatnya sudah mereka buat Bapak dan Ibu. Jadi memang tujuan kita adalah membimbing mereka aja besok, menuntunnya, mengajarinya. Oke Bapak dan Ibu, demikian sosialisasi yang dapat saya lakukan terkait proyek profil pelajar Pancasila. Mungkin
Dari sini Bapak Ibu ada yang ingin dipertanyakan? Oke, baiklah Bapak dan Ibu, maka seperti yang telah kita sampaikan, timnya sudah kita buat, kegiatannya sudah kita tahu hari apa, ya kan? Terus rutenya pun sudah tahu kita kemana. Semoga hari Kamis nanti alam pun mengizinkan, suasananya pun baik. Semoga kegiatan ini dapat kita laksanakan dengan baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Oke, seperti yang sudah kita laksanakan, seperti yang sudah kita rencanakan kemarin, kita akan melakukan proyek profil pelajar Pancasila dalam mata pelajaran Penjas ataupun PJO Kanan. Nah, jadi bagaimana anak-anak? Sudah dipersiapkan segala macam bahan dan keperluannya? Sudah ya. Jadi pada saat kita nanti mengeksplor, melakukan perjalanan jalan sehat, rutenya kan sudah tahu kan kemana kita? Kita akan keliling sekitar sekolah. Rutenya kan sudah kita tentukan kemarin kan? Tembusnya nanti sampai mana? Pasar pagi kan? Nah, untuk itu nak, sekaligus mengeksplor berarti kamu sudah mengetahui apa tugasmu, berapa bahan yang kau butuhkan, apa saja yang kau butuhkan, sudah tahu kan? Oke, jadi nanti anak-anak Bapak kita akan laksanakan rapi, tertib ya. Ya nak? Tetap pada arahannya. Oke? Nah, sebelum kita mulai perjalanan kita, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke. Nanti setiap ketua kelompok memimpin kelompoknya ya nak ya. Jangan ditinggalkan dan anggota kelompok mengikuti instruksi dari ketua kelompoknya. Seluruhnya siap, gerak. Oke, mulai. Jalan.
Tunjuk. Aku. Oh, bagus sekali. Oh, udah ngomongin Satu, dua, tiga. SD Mompang. Oke, sekali lagi. Kurang kuat. SD Mompang. Oke. Kosong. Kalau gitu sih dah aku. Nah, barang-barangnya letak dulu di bawah. Sudah? Oke. Masih ingat kan cara menghitung denyut nadi? Oke, pegang denyut nadinya. Siap. Mulai. Jadi anak bapak, berapa kemarin denyut nadi normal yang sehat bapak bilang? 80. Iya, 80 per 100. Nah, itu disebut denyut nadi sehat ataupun normal. Nah, sudah paham sekarang, nak? Oke, kalau kayak gitu kita selanjutnya akan melaksanakan tugas yang telah kita laksanakan, membuat sebuah apa kemarin proyeknya? Ya, ada perahu, ada botol-botol. Oke, ada botol-botol, ada perahu, pot bunga, dan lain sebagainya. Sesuai pada tugas kelompoknya masing-masing. Untuk itu, setelah Bapak bubarkan, kita masuk ke dalam kelas terlebih dahulu. Duduknya sesuai pada kelompoknya yang semalam. Sudah tahu kan? Oke. Siap, gerak. Bubar barisan jalan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izla Nova Hasibuan. Saya murid kelas 5 SD Negeri 1304 Mampang. Pembelajaran PJOK dengan judul Jalan Saya Cinta Lingkungan Sangat Mengasihkan. Karena kami melaksanakan dengan teman-teman dan menambah pengetahuan saya tentang cara menghitung denyut nadi serta kegiatan tersebut menambah kebugaran diri dan semangat buat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fita Leticia Fitra Hasibuan. Saya murid kelas 5 SDN 1304 Mampang. Pembelajaran PJOK berbasis proyek yang kami laksanakan kemarin sangat menyenangkan karena kami dapat mengeksplor lingkungan